Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita bertemu dalam acara podcast SMK Pembangunan Bogor dalam tema sharing bersama di bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini, judul yang akan kita bawakan yaitu cara mendidik anak untuk berpuasa. Sebelumnya, bersama saya Ayu Salihah Sadaria. Pada kesempatan kali ini, kita mendatangkan narasumber yaitu Ibu Erni Rahmawati MPD selaku Ibu Kepala Sekolah SMK Pembangunan Bogor. Dari beliau kita akan mencari tahu bagaimana caranya, tips dan trik untuk mendidik anak dalam berpuasa. Oke, baik, selamat datang Bu Erni. Terima kasih Bayu. Ya, baik Bu Erni, saya ingin bertanya terkait beberapa hal yang mungkin masih menjadi pertanyaan bagi orang tua, apalagi kondisi saat ini kita sudah mendekati bulan Ramadan gitu, sehingga ada beberapa persiapan-persiapan yang mesti kita lakukan tuh. Menurut Ibu, untuk yang pertama yaitu adalah peran orang tua. Bagaimana peran orang tua dalam memberikan contoh maupun teladan yang baik terkait puasa terhadap anak? Terima kasih Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Puji syukur saya menjadikan kehadirat Allah. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya sama Allah masih berikan kesempatan untuk terus masih berbuat baik, beribadah. Mudah-mudahan semuanya sama Allah kita diberikan sehat, umur panjang yang barokah. Ibu Ayu, senang sekali saya berada di sini. Mungkin bukan berarti saya sudah ini ya, hebat ya, tapi istilahnya ini kita ingin berbagi sharing aja. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim Bu Ayu, bulan puasa datang kembali. Jadi kita merasakan kembali ini adalah bulan penuh rahmat. Jadi bulan yang ditunggu-tunggu. Bahkan dulu kalau Rasulullah tuh zaman Rasulullah tuh ditinggalkan bulan Ramadan tuh sedih banget ya, sangat sedih hatinya. Nah sekarang ini alhamdulillah Allah kasih kesempatan kita masih diberi umur, kita akan kedatangan bulan suci. Mudah-mudahan kita semuanya akan bisa merasakan nikmatnya beribadah di bulan Ramadan. Bu Ayu, sebelum saya bicara tentang peran orang tua dalam memberikan contoh kepada anak berpuasa, yang pertama itu yang tidak kalah penting adalah orang tua itu harus tahu ilmu berpuasa dulu. Nah, jadi orang tua itu harus mengkaji dahulu. Jadi mengkaji ilmunya tentang berpuasa. Nah, orang tua semuanya, ayah ibu itu makna, kemudian kenapa berpuasa, kemudian itu manfaat berpuasa, itu harus dipahami dulu. Kalau kita sudah paham betul, Wahyu, puasa itu ada puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, alangkah baiknya orang tua itu kalau sudah orang tuanya dulu mencoba dirinya untuk berpuasa sunnah dulu. Bisa puasa Senin Kamis atau puasa yang memang diajarkan oleh Nabi. Ada puasa Daud juga ada. Nah, kemudian nanti kan anak akan dengan sendirinya anak itu mencontoh kita. Oh itu ayah ibu ngapain ya? Kalau pagi-pagi sebelum subuh makan kayak gitu. Nah, itu bisa diberikan teladan, jadi bisa diberikan penjelasan kepada anak bahwa tadi sahur begitu Bu Ayu. Nah, nanti anak pun kalau bisa Bu Ayu sebelum puasa Ramadan itu coba diperkenalkan dulu. Puasa yuk puasa Senin aja atau mungkin nggak usah Senin Kamis, tapi puasa Senin aja dulu, dia puasa seperti apa gitu. Nah, nanti pas Ramadan tiba, oh ya kayak kemarin itu ya ayah ibu kayak gitu ya. Jadi seperti itu ibu. Jadi berikan itu contoh yang baik dalam menjalankan ibadah puasa. Terus di dalam bulan puasa itu pun juga ada apa Bu Ayu? Selain kita paham mengenai puasa dan memberikan contoh juga, satu juga itu tentang
kejujuran Bu Ayu. Jadi nilai kejujuran itu. Jadi kalau orang tua nanti kita sudah tahu tentang ilmunya, ya anak harus selalu diajarin jujur. Puasa nanti kita harus jujur. Jadi kalau misalkan sahur, niat utamanya memang ingin berpuasa. Kalau udah sahur ya ayah ibu juga jangan berbuka sebelum maghrib kayak gitu. Nah seperti itu. Nah, terus kemudian sarana prasarana Bu Ayu juga harus diperhatikan. Sarana prasarana terutama di lingkungan rumah. Jadi menciptakan rumah itu nuansa suasana ibadah. Contohnya seperti ya persiapkan seperti mukenanya. Jadi nanti selain mungkin dihias-hias rumahnya lebih bagaimana, tidak seperti biasanya, dibersihkan rumahnya, kemudian mukena-mukenanya disiapkan, sarungnya, kemudian gamisnya, seperti itu. Itu suasana-suasana seperti itu kan pasti nanti anak-anak bertanya, kenapa itu untuk apa mukenanya kok dirapikan, mukenanya kenapa diwangi-wangi gitu. Oh nanti untuk sholat taraweh nak, untuk sholat taraweh kak, dek, seperti itu. Jadi seperti itu. Termasuk juga Wahyu selain sarana prasarana, orang tua juga boleh tadi bercerita Bu Ayu, bercerita pengalaman pribadinya saat dulu. Nah nanti kan anak-anak bertanya nih, dulu kami juga ayah ibu berpuasa, mulai berpuasa seumur seumur kalian gitu. Rasul pun juga berpuasa kan gitu. Jadi nanti anak-anak itu kuat dulu Bu Ayu, jadi kuat dulu. Jadi oh iya ya. Jadi masuk ke kita, ke anak-anak kita itu ya, oh iya ya, ayah ibu puasa, Rasulullah juga puasa gitu. Terus juga tentang diingat ya itu tadi pahala berpuasa itu sangat sangat besar gitu, sangat besar. Kemudian nanti untuk sikap berbagi dengan sesama juga harus dimunculkan. Itu banyak. Masya Allah ya. Oke Bu, berarti kunci sukses puasa pada anak itu dibangun dari utamanya orang tua ya. Dari orang tua, bagaimana orang tua itu bisa memahami, kemudian selanjutnya orang tua bisa mengaplikasikan, lalu bisa menjadikan teladan bagi anak-anaknya dengan diikutkan pada diskusi-diskusi, diajak berbicara ataupun bercerita pada mereka. Di samping itu juga sarana prasarana yang menjadi hal penting juga yang mendukung kegiatan pembelajaran ataupun pembiasaan puasa ya di dalam bulan Ramadan. Oke, terima kasih Ibu. Untuk yang selanjutnya, ketika kita sudah sebagai orang tua sudah menanamkan pemahaman itu kepada anak-anak, lalu bagaimana caranya kepada mereka anak-anak yang mungkin baru mengenal puasa, konsep puasa ini dikenalkan secara positif dan menyenangkan? Oh ya, ya tadi Bu Ayu, selain tadi sudah dijelaskan salah paham dengan makna puasa, kemudian pentingnya berpuasa. Nah, kita juga harus kepada anak itu Bu Ayu ceritakan kisah-kisah yang positif. Jadi berpuasa itu senang supaya dia tuh kisah-kisah yang kayak seperti di video-video ditonton gitu. Nah, jadi nanti menginspirasi mereka bahwa ini loh anak kalau berpuasa itu seperti ini. Jadi berpuasa itu selain nanti dapat pahala juga banyak nanti menjadi kan gini, setiap tahun kewajiban menjadi sebuah kewajiban. Jadi nanti dia dengan cerita-cerita yang positif itu dia akan direkam oleh dianya bahwa oh ya senang juga ya nanti di puasa itu sorenya kita sholat tarawih gitu. Ya, nanti kan tadi konsepnya sudah sudah dijelaskan kepada mereka bahwa ada namanya bedanya. Jadi sholat tarawih hanya dijumpai di bulan Ramadan. Nah nanti sholat tarawih di masjid ketemu dengan teman-teman minimal seperti itu dulu Bu Ayu. Nah mungkin sebelum sholat tarawih nanti dijelaskan sama kita, adik nanti ngaji di masjid
tadarus di masjid gitu. Terus juga nanti di masjid itu akan ada takjil di masjid seperti itu Bu Ayu. Jadi itu kan dia jadinya hatinya senang. Oh iya ya, adik besok puasa lagi, teman-teman pada puasa seperti itu. Jadi itu di selain ada nanti tadarus di masjid, ada tarawih, mendengarkan tausiah dari ustadz, kemudian nanti apalagi kalau dekat masjid Bu Ayu, jadi sholat subuh di masjid, jadi selalu ketemu dengan teman-teman, jadi interaksi dengan teman-teman yang teman-temannya juga puasa seperti itu kan. Nah nanti ditanya Bu Ayu kalau sudah pulang dari masjid itu, dia tadi gimana Dek? Tadi ustadznya bicara apa Dek? Gitu. Tadi ketemu teman-temannya puasa juga nggak Dek? Seperti itu. Dan termasuk itu juga Bu Ayu, biar senang itu dia juga bikin apa Bu Ayu, anak-anak juga boleh nanti disuruh menulis gitu ya, menu-menu yang dia sukai saat dianya sahur atau saat dianya berbuka puasa. Jadi di list menu-menu apa saja yang dia suka kayak gitu. Nanti pasti dia akan nunggu-nunggu, ibu aku pagi besok menyiapkan ini, atau enggak besok pas buka puasa saya ada menu ini yang dia lihat di TV mungkin seperti atau enggak di Instagram gitu Bu Ayu. Jadi dengan aktivitas di lingkungan sekitar, kemudian dorongan dari kita sebagai orang tua kepada mereka, mudah-mudahan ya itu bisa menjadikan mereka lebih sadar akan pentingnya puasa ini dan menyenangkan tentunya bagi mereka. Oke, baik Ibu. Untuk itu selanjutnya, bagaimana strategi yang efektif menurut Ibu dalam hal membantu anak menghadapi tantangan maupun godaan selama puasa? Ini ya Allah, pertama sebagai orang tua kita itu harus bersabar sekali. Jadi memang Bu Ayu perlu tahapan-tahapan di dalam menyadarkan anak untuk ini tantangan dan godaannya memang sangat luar biasa. Kalau anak usia 3-5 tahun itu apalagi Bu Ayu, puasa itu ada yang mungkin muntah, ada yang masuk angin karena mungkin belum terbiasa dengan sahur, akhirnya dia kan repot ya. Nah Bu Ayu, ini intinya memang kita sebagai orang tua harus mengerti kalau memang saatnya anak itu belum waktunya, kita memang paksa untuk sampai maghrib, nah berarti ya kita tahu sendiri. Tapi nggak apa-apa Bu Ayu, itu ada tahap-tahapannya. Mungkin hari ini adik puasa sampai jam 12, tapi lalu besok kita sahur lagi bersama. Nah besok mungkin siapa tahu adik kita semangat doa, mudah-mudahan besok adik bisa mungkin sampai asar. Nah setelah asar besok lagi adik bisa sampai maghrib gitu. Jadi tuh jelaskan Bu Ayu bertahap, dan juga setiap kali dia memang menangis atau sudah merengek, Bu Ayu kita harus kasih ungkapan-ungkapan yang gini Bu Ayu, yang sabar dengan gini, adik sabar ya, nanti insya Allah kalau kita sudah adzan maghrib kita akan makan yang enak, dapat pahala juga deh. Jadi selain makan enak dapat pahala gitu Bu Ayu. Jadi ya dengan lemah lembut, dengan kelembutan gitu. Kalau sudah kadang-kadang ya sudah mulai godaan-godaan itu muncul. Apalagi kalau yang ditonton tayangan-tayangan yang membuat ngiler gitu ya. Kebayang itu ya. Makanya dengan kasih sayang lah Bu Ayu, menghadapi itu pokoknya intinya dengan dibimbing dengan sayang dan kesabaran agar dia bisa puasanya itu kan bisa kita coba hari pertama, hari kedua, selanjutnya. Jadi gini Bu Ayu, ditanamkan seperti ini biar dia itu tidak keliru. Memang berpuasa itu dari sebelum sahur itu, sebelum adzan sampai nanti dari adzan subuh ya sampai adzan maghrib, sebelum tenggelamnya matahari. Nah itu tuh. Tapi kalau misalkan dianya nggak kuat, di tengah-tengah dianya sudah berbuka, ya sudah nggak usah dilanjutkan gitu. Nggak usah dilanjutkan Bu Ayu, nanti kita pemahamannya salah justru. Jadinya ya sudah dia sampai di situ saja.
adek besok sahur lagi ya, kayak gitu. Jadi ya memang sabar Bu Ayu, jangan dimarah-marahin, karena kalau dibentak-bentak terus jangan dibanding-bandingkan Bu Ayu, jangan dibandingkan dengan anak tetangga. Adek itu loh si ini puasanya apa namanya udah sampai maghrib tuh. Adek ini kalau untuk motivasi bukan berarti membandingkan anak kita dengan anak tetangga. Gitu. Berarti tidak boleh membanding-bandingkan, kitanya juga harus sabar ya Bu ya dalam menghadapi anak-anak yang memang bertahap ya, dan sesuai dengan usianya gitu. Jadi tidak dengan paksaan ya Bu ya. Baik, tadi Ibu menyinggung soal tentang penghargaan seperti itu. Kira-kira kalau dengan penggunaan hadiah itu menurut Ibu bisa membantu motivasi anak atau tidak? Bisa Bu Ayu. Jadi hadiah-hadiah itu memang asal kita berikan penjelasan yang istilahnya tidak boleh salah dari konsep berpuasa itu. Inti konsep berpuasa itu kan mendapat ridhonya Allah, jadi pahala di sisi Allah. Jadi tetap boleh kita nanti berikan pujian-pujian, hadiah-hadiah yang nggak terlalu maksain ya Bu Ayu ya, yang tidak terlalu harus dipaksa, harus yang mewah, harus apa, nggak perlu. Dan tapi tetap dijelaskan sama mereka bahwa inti dari puasa itu nanti anak-anak dapat pahala di sisi Allah yang besar, dan hadiah itu sebagai motivasi dia, sebagai istilahnya apresiasi ya atas dianya sudah menjalankan ibadah dengan baik, seperti itu. Oke, baik para orang tua ya, jadi dalam hal pemberian hadiah kita juga perlu bijaksana ya Bu ya. Artinya jangan sampai orientasi puasanya untuk mendapatkan hadiah, melainkan tujuannya adalah menggapai ridha Allah SWT. Terima kasih sebelumnya Ibu untuk jawaban-jawabannya. Kemudian bagaimana caranya memberikan dukungan kepada anak ketika anak itu sudah berhasil dalam menjalankan puasanya? Ya, kalau sudah berhasil, tentunya misalkan hari pertama dia berhasil, selalu disemangatin terus. Adik disemangatin terus, adik besok sahur lagi. Memang Bu Ayu, tantangan untuk sahur itu kan luar biasa. Jadi jangan sampai keberhasilan puasa pertama besok karena udah merasa puasa. Ada kadang seperti ini loh Bu Ayu, ada yang minggu pertama rajin gitu, nanti minggu berikutnya enggak, tapi nanti di akhir dia puasa lagi, enggak seperti itu juga. Jadi nanti dia harus terus didampingin kita pun sebagai orang tua dalam menyiapkan menu sahur atau berbuka juga nggak boleh males. Dan orang tua juga harus istilahnya mempunyai manajemen waktu ya, orang tua mengatur manajemen waktunya orang tua. Jadi jangan sampai terlambat untuk menyiapkan sahur gitu. Jadi jangan sampai anak juga akhirnya nggak sahur anak, itu jangan sampai seperti itu. Kalau anak nggak sahur kan jatuhnya nanti jadinya nggak kuat mah kayak gitu, kasihan sekali. Apalagi anak-anak kan mungkin ada yang di sekolah juga masih aktivitas banyak. Nah, jadi tetap selalu didorong, dimotivasi agar sahur dengan nutrisi yang seimbang, dengan terus juga ditanya selalu Bu Ayu, gimana adik? Oh ya, dulu kan gini Bu Ayu, di awal kita harus ada kesepakatan ya, harus ada kesepakatan dengan anak-anak. Contohnya kesepakatan nantinya tadarusnya. Jadi tadarus itu kira-kira nanti sampai berapa juz nanti Dek? Nah, Bu Ayu boleh ditanya nanti, adik sudah berapa juz sekarang ini? Nah, coba sambil disimak Bu Ayu, kalau bisa itu orang tua itu menyimak bacaan-bacaan mereka, bacaannya seperti apa, betul nggak dia membaca Quran, dilihat, dipantau. Termasuk adik tarawehnya di masjid, maksudnya adik di masjid taraweh kan gitu kan, dipastikan lagi karena kadang-kadang terus kemudian kita dampingin juga. Jadi terus dipantau mengenai tadarusnya. Terus juga kesempatan gini Bu Ayu, adik sudah ini sholat malam, sudah doa, nah kayak gitu, doain orang tua minimal seperti itu. Terus juga jangan dibiarkan anak
main gadget terus Bayu. Jadinya di awal juga harus ada kesepakatan bersama dengan anak. Terus kita juga gini Bayu, jangan sampai apa ya namanya, dengan bentakan-bentakan tuh, dia main game terus ini nggak bisa begitu langsung diambil HP-nya. Di awal bisa ada komitmen dengan anak-anak. Komitmennya kita nanti selama bulan Ramadan harus dibatasi televisinya, gadgetnya. Jadi kalau sudah ada kesempatan seperti itu, anak nggak akan berontak gitu, insya Allah nggak ada berontak. Jadi diingetin lagi, gimana kesepakatannya gitu. Mumpung Ramadan loh kita harus banyak mencari pahala gitu. Nanti kan adik kita kan di surga kan gitu Bayu. Jadi berbagai cara ya Bu ya, termasuk salah satunya aktivitas positif, tadarus, kemudian tarawih, sholat malam, ataupun pembatasan HP dan gadget itu untuk memaksimalkan aktivitas kita ya di bulan puasa ini. Nah, tadi Ibu berbicara tentang persiapan menu sahur maupun menu berbuka nih. Kadang anak-anak itu suka mengumpulkan makanan tuh di siang hari gitu dengan alasan wah ini nanti buat buka deh buat maghrib. Tahunya di saat maghrib itu walaupun hanya sekedar keinginan, di saat siang hari pas maghrib gak kemakan ternyata karena udah terlalu kenyang, ataupun minum juga udah kenyang banget gitu sebenarnya. Nah gimana caranya menurut Ibu untuk mereka itu bisa berpartisipasi menyiapkan menu maupun baik itu sahur maupun berbuka gitu dengan baik itu. Kalau kita punya anak perempuan Bayu ya, kita baik anak pertama memang anak laki-laki dan perempuan boleh mereka ditanya dulu seperti membuat list ya Bu Ayu ya, membuat daftar menu-menu kira-kira nanti terutama yang dipastikannya sesuai dengan budget kita ya Bu Ayu ya, sesuai dengan keadaan budget tentang keuangan kita. Nah nanti dia suruh bikin list dulu Bu Ayu. Nah ini menu-menu yang pastinya masuk akal ya Bu Ayu ya, menu-menu untuk sahur maupun berbuka lah. Setelah dia tentukan daftar menunya, kalau anak perempuan ajak mereka ke dapur untuk membantu memotong-motong, untuk bantu-bantu mengupas gitu. Nah, dia untuk membuat makanan kesukaannya itu prosesnya ini misalkan membuat es buah atau membuat puding buah ataupun buat apapun. Nah, sambil dia mengupas sambil kita kasih edukasi Bu Ayu, edukasi tentang makanan ini mengandung apa, bernutrisi apa, mengandung serat dan sebagainya. Kenapa harus makan sayur bayam, misalkan sedang masa sayur bayam. Nah, itu Bu Ayu. Jadi sambil nanti dia kalau sudah membiasakan seperti itu berarti penting juga ya Bu, kalau saya sahur makannya pakai sayur, iya harus makan pakai sayur. Nanti bernutrisi di badan kita jadi tambah sehat. Sudah sehat, kita makan enak, kita dapat pahala. Itu luar biasa seperti itu Bu Ayu. Jadi tetap diajak mereka membuat daftar Bu Ayu, daftar makanan. Jadi jangan sampai juga kita sebagai orang tua juga maaf ya Bu Ayu ya, GoFood lagi. Jangan juga seperti itu. Jadi sesekali kita boleh, sesekali. Cuman coba ajak mereka itu untuk ini menu kesukaan saya Bu, ini menu kesukaan saya, seperti itu. Mengajarkan mereka mengelola juga ya Bu ya, karena kalau misalkan jajan banyak tiba-tiba maghribnya nggak kemakan, jadi juga seperti itu Bu Ayu. Jadi disesuaikan juga dengan jangan lapar mata gitu Bu Ayu. Kalaupun jajan juga nggak boleh lapar mata. Dikasih tahu Bu Ayu, adik ini makanan yang manisnya misalkan sudah ada nggak usah terlalu banyak. Ini kan nanti perut kita kan Bu Ayu boleh dijelaskan juga. Jadi nanti kalau makan itu jangan semua perut dipenuhin. Diceritakan tentang Rasulullah juga boleh Bu Ayu. Jadi sepertiga aja, dari isi. Jadi nanti dijelaskan, coba makanan ini semuanya kalau kita makan mampu nggak nanti perut kita nanti seperti apa? Kan nggak boleh langsung. Jadi nanti boleh juga gini Bu Ayu. Ini untuk awal buka. Ya nanti setelah sholat kita makan nasi, terus nanti boleh dikasih snack pas malamnya, misalkan minum susu juga udah cukup tuh Bu Ayu. Minum susu untuk sebagai cemilannya lah gitu Bu Ayu. Jadi kalau misalkan anak sudah dikasih edukasi begini nih, nanti pas bukanya takjilnya
ini pas makan nasinya setelah sholat. Nah, enggak ini nanti kalau pas sebelum tidur atau apa, atau enggak setelah tadarus makan ini lagi, udah cukup gitu Bu Ayu. Jadi kalau lebih dari situ ya nanti jadi mubazir. Oke, Ibu, dari apa yang sudah dibicarakan tadi, entah itu dari persiapan fisik, sarana prasarana, kemudian kesehatan kita, yang ditunjang dengan nutrisi, ini tentunya akan menghargai serta memperkuat kesadaran anak-anak ya, utamanya dalam hal nilai-nilai spiritual serta sosial yang terkandung di dalam puasa. Ini kira-kira bagaimana caranya ya anak-anak supaya bisa menghargai nilai-nilai spiritual dan sosial tersebut? Iya Bu Ayu, untuk menghargai nilai spiritual itu dengan sendirinya Bu Ayu, kalau tadi sudah pembiasaan selama berpuasa itu, dianya seminggu, 2 minggu, 3 minggu dia berpuasa, akhirnya dia tuh jadi sadar, ya saya sholat minimal dia sholat subuhnya tidak terlambat, sholat subuh. Kalau adzan kan yang ditunggu-tunggu adzan kan. Sholat subuh tidak terlambat, mungkin bisa duhur asar juga dia tidak terlambat juga. Kemudian maghrib, maghrib nanti ditunggu tuh malam tuh adzan maghrib itu, berarti saya tuh harus sholat dulu. Orang tua juga harus dicontoh Bu Ayu, bahwa kalau misalkan sudah adzan, selain sudah membatalkan ya segera ke masjid gitu, kalau dengan dekat dengan masjid. Nah, yang tadi contoh di depan tadi, kalau orang tua sudah seperti itu Bu Ayu, itu luar biasa. Nanti anak itu begitu azan nggak perlu harus ayo kakak adik cepet-cepet ke masjid, nggak perlu itu. Dia begitu makan takjilnya dia langsung buru-buru wudhu biasanya, karena ayahnya sudah duluan gitu. Itu Bu Ayu tadi yang teladan tuh di depan tadi. Nah, ini jadinya spiritualnya seperti itu. Akhirnya Bu Ayu tuh menjadi luar biasa nanti kalau dia udah besar. Luar biasanya dia nggak perlu, misalkan dia jauh dari kita, dia sudah misalkan mandiri ya, kemandiriannya muncul di situ. Dia akan mandiri, dia akan mengerti bahwa oh iya, aku dulu kecil seperti ini, diperintahkan orang tua, didampingin orang tua, aku sholat 5 waktu tertib. Kemudian jadi kita sebagai orang tua Bu Ayu, kalau udah muncul seperti itu akan senang banget, akan ikhlas misalkan melepaskan anak untuk pendidikan yang jauh dari kita. Itu Bu Ayu itu penting banget dasar fondasi pendidikan agama di rumah. Memang kita lelah, memang kita capek, kita harus sabar yang luar biasa, tapi nanti efeknya itu ya gitu tadi, anak dewasanya mandiri seperti itu Bu Ayu. Termasuk nilai sosialnya Bu Ayu, kalau kita sering ajarkan dulu waktu kecil, ayo deh kita berbagi dengan teman, kita bagi takjil, kita misalkan ada makanan dibagi ke tetangganya, itu Bu Ayu, nah, dia gedenya iya saya seperti ini, dulu saya diajarkan orang tua berbagi itu ada nilai pahalanya di sini, ada nilai ibadahnya, itu akan ini Bu Ayu, akan dia bawa terus. Apalagi nanti kalau dia sudah besar, akhirnya dia membina rumah tangga, dia punya anak terus menerus. Insya Allah Bu Ayu kalau seperti itu istilahnya ya membantu menjaga semuanya. Jadi artinya Bu Ayu ya, dalam bermasyarakat pun nanti banyak yang seperti ini, 1, 2, insya Allah lah terjaga berdamai kesatuan Islam di negara Indonesia khususnya, mungkin umumnya di dunia ya Bu Ayu. Jadi apa yang dilakukan para orang tua dari hal itu kecil, kemudian ternyata itu dampaknya bisa besar tahun ke depan, dan bahkan mungkin bisa lebih luas lagi ya Bu ya, insya Allah. Baik Ibu, tadi sudah Ibu paparkan mengenai berbagai macam persiapan, entah itu dari persiapan fisik, persiapan keilmuan, kemudian persiapan ruhiyah juga ya, untuk bisa menanamkan anak-anak ini bisa terdidik dengan baik dalam hal berpuasa gitu. Di akhir kata saya memohon untuk Ibu menyampaikan closing statement Ibu terkait dengan keseluruhan dari materi kita hari ini. Terima kasih Bu Ayu. Jadi Bapak Ibu semuanya, tentunya sebagai orang tua, kita kalau ingin dijadikan sebagai contoh teladan untuk anak-anak, kita itu harus banyak ilmu dulu.
Jadi banyak ilmu, selalu mengkaji ilmu, tidak boleh lelah untuk kita selalu mencari ilmu. Sumbernya otomatis sumber yang tepat gitu. Kemudian yang berikutnya, setelah kita punya ilmu, kita laksanakan dengan baik. Jadi apapun yang kita laksanakan, ibadah-ibadah yang kita laksanakan, paskan dengan ilmu yang kita kaji. Kemudian selalu kita bisa mengelola itu banyak, mengelola manajemen, mengelola emosi kita, selain mengelola keuangan pastinya ya Bu Ayu ya, mengelola tentunya anak melihat kita. Kalau kita bisa mengelola manajemen emosi dengan baik, anak itu juga memberikan contoh, mencontoh kita, dan nanti dari contoh itu anak besarnya bisa terus dianya tahu bahwa emosi yang berlebihan itu nggak bagus. Akhirnya nanti setelah dia besar bisa tahu emosi berlebihan nggak bagus, dia menerapkan itu ke keluarganya. Nah, jadi karena orang emosi yang berlebihan itu adalah temannya setan, seperti itu. Dan juga dalam puasa tadi kita singgung tentang makanan, kita selalu jaga nutrisi dengan baik. Kita makan makanan yang sehat, minum air putih yang banyak. Jadi nggak boleh, jangan selalu membiasakan untuk makanan yang kita tidak mengerti makanan itu sehat atau tidak. Tapi kalau yang kita olah sendiri, kita apalagi dengan rasa kasih sayang kepada untuk keluarga kita, insya Allah itu akan lebih bermanfaat untuk kesehatan kita semuanya. Gitu baik. Terima kasih Bu Erni atas penjelasannya di kesempatan kali ini ya, yang luar biasa, dan mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita para orang tua dalam hal mendidik anak berpuasa. Baik, tuntas sudah untuk acara podcast SMK Pembangunan berkaitan dengan sharing bersama di bulan Ramadan dengan tema cara mendidik anak untuk berpuasa. Sampai berjumpa kembali pada podcast berikutnya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bu Erni yang telah bersedia hadir pada kesempatan kali ini. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.